Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Historian pernah dengar lagu Denpasar Moon? Lagu ini pernah rilis tahun 1993. Dinyanyikan oleh penyanyi berkebangsaan Filipina, yaitu Maribeth. Lagu ini mengisahkan seseorang yang mengingat memori masa lalunya kembali hidup. Ketika cahaya bulan Denpasar menyinari tempat-tempat kenangannya bersama kekasihnya yang telah lama pergi. Meski lagu ini bertemakan cinta, namun dalam tayangan video klipnya juga menayangkan sisi-sisi kebudayaan, seperti gadis Bali dan Pura. Denpasar yang menjadi judul lagu ini adalah nama ibu kota Provinsi Bali. Seperti kita ketahui bersama, Bali adalah destinasi wisata terfavorit di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, tahun 2024, kunjungan wisatawan domestik mencapai 10.120.786 orang. Denpasar adalah salah satu pintu masuk ke Bali. Kota Denpasar memiliki luas wilayah 127,78 km persegi. Pada tahun 1978 ditetapkan oleh pemerintah menjadi kota administratif Denpasar, yang dipimpin oleh wali kota. Denpasar menjadi salah satu destinasi wisata di Bali. Ada beberapa tempat wisata di sana, antara lain Museum Bali dan Pura Jagannatha. Namun, di balik kemajuan kota Denpasar ternyata memiliki riwayat sejarah yang panjang. Denpasar dulu disebut-sebut sebagai sebuah taman kesayangan raja dan merupakan bagian dari sebuah kerajaan. Dulu, taman ini juga adalah tempat adu ayam, karena sang raja menyukai hobi adu ayam. Lalu, sejarah Denpasar ketika masuk masa kolonialisme Belanda dan Jepang, sampai Indonesia merdeka. Mau tahu lebih lanjut tentang sejarah dan asal-usul Denpasar? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Denpasar adalah ibu kota Provinsi Bali yang sudah dikenal oleh masyarakat. Namun, sampai sekarang tidak banyak orang yang tahu tentang sejarah terbentuknya kota Denpasar hingga seperti sekarang. Dalam sejarah, dulu Denpasar adalah sebuah taman. Menurut A.A. Ngurah Putra Darmanugra, seorang penekun sejarah, menyebutkan taman tersebut semacam tempat peristirahatan. Taman ini milik Raja Badung, yaitu Kiai Jambe Kesatria. Saat itu, Kiai Jambe Kesatria tinggal di Puri Jambe Kesatria, yang saat ini menjadi Pasar Satria. Kiai Jambe Kesatria memiliki hobi bermain adu ayam, sehingga di taman ini dilengkapi tempat untuk bermain adu ayam. Sang raja kerap mengundang raja-raja lainnya di Bali untuk bermain adu ayam di taman tersebut. Asal-usul nama Denpasar terdiri dari dua kata, yaitu Den yang artinya utara dan Pasar yang artinya pasar. Nama ini diberikan untuk taman tersebut karena lokasinya yang terletak di utara pasar. Sekarang taman tersebut menjadi Jaya Sabah, rumah jabatan untuk Gubernur Bali. Kota Denpasar didirikan oleh I Gusti Ngurah Made Pemecutan, yang merupakan keturunan dari Puri Pemecutan. Denpasar dulu disebut wilayah Badung, yang dipimpin oleh dua kerajaan, yaitu Puri Pemecutan dan Puri Jambe Kesatria. Kedua pemerintahan tersebut sebenarnya dipimpin oleh keturunan yang sama, yaitu Kiai Jambe Kesatria. Pembagian wilayah dari dua kerajaan ini yaitu wilayah barat Tukat Badung yang dikontrol oleh Puri Pemecutan, sedangkan sebelah timur Tukat Badung dipimpin oleh Puri Jambe Kesatria.
Pada tahun 1906 terjadi pertempuran antara rakyat Badung melawan Belanda. Peristiwa ini disebut dengan Perang Puputan Badung. Penyebab terjadinya perang ini karena permasalahan kecil antara seorang pedagang dari Cina yang bernama Kui Tek Chiang dengan masyarakat Badung. Pada bulan Mei 1904, Kui Tek Chiang datang dengan menggunakan sebuah kapal berbendera Belanda dan terdampar di Sanur. Saat terdampar, Kui Tek Chiang dan anak buahnya melakukan pembongkaran dan meminta Syah Bandar Pelabuhan Sanur untuk menjaga barangnya. Namun, Kui Tek Chiang membuat laporan palsu dengan menyebutkan uangnya telah dicuri dalam jumlah yang besar. Saat itu, Raja Badung I Gusti Ngurah Made Agung menjawab tuduhan tersebut dengan bersumpah kalau rakyatnya tidak ada yang mencuri. Ternyata masalah ini terdengar sampai ke pemerintah kolonial Belanda. Gubernur Hindia Belanda, Van Hertz, tidak menerima sikap dari Raja Badung dan membalas dengan memberikan ultimatum, yaitu akan melakukan blokade ekonomi hingga mengirim pasukan militer ke Bali. Ultimatum ini berlaku sampai tanggal 9 Januari 1905. Karena ultimatum tidak dipenuhi, Belanda kemudian mengirimkan pasukan angkatan laut untuk memblokade perairan di sekitar Badung. Perang Puputan Badung kemudian terjadi tanggal 15 September 1906. Saat itu banyak korban berjatuhan dari pihak Badung. Pada tanggal 20 September 1906, Belanda menyerang Puri Pemecutan. Kemudian terjadilah pertempuran sengit yang mengakibatkan Raja Badung I Gusti Ngurah Made Agung gugur. Setelah menang dalam Perang Puputan Badung, Belanda menguasai wilayah Badung. Kemudian Belanda membagi Badung ke dalam beberapa distrik, yaitu Distrik Kota, Denpasar, Distrik Kesiman, Distrik Kuta, Distrik Abian Semal, dan Distrik Mengawi. Kemudian, pada tanggal 17 Februari 1942, pasukan Jepang mendarat di Bali. Saat pendudukan Jepang, rakyat Denpasar mengalami penderitaan. Saat itu, Jepang melakukan kerja paksa atau romusa. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Sampai kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada awal kemerdekaan, Bali termasuk ke dalam Provinsi Sunda Kecil. Kemudian, ketika Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat, Bali termasuk ke dalam negara Indonesia Timur. Lalu, pada tahun 1958, Bali menjadi sebuah provinsi sendiri, dengan ibu kotanya saat itu yaitu Singaraja. Tahun 1960, ibu kota Provinsi Bali berpindah ke Denpasar. Saat ini, Denpasar telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sektor wisata menjadi andalan utama. Banyak destinasi wisata yang selalu dikunjungi oleh wisatawan. Ada destinasi wisata pantai, antara lain Pantai Sanur dan Pantai Sindu. Ada juga beberapa wisata sejarah, seperti Monumen Bajra Sandi, Prasasti Blanjong, dan Puri Agung Pemecutan. Itu tadi sejarah dan asal-usul Denpasar. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.